Apa sih yang ada di pikiran kalian tentang masa kecil? Masa kecil identik dengan sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan, dan tentunya tidak dapat terulang kembali. Cerita tentang masa kecil pasti selalu unik dan beraneka ragam. Kali ini aku akan menceritakan bagaimana masa kecil di sebuah dusun terpencil yang pastinya jauh dari pusat kota, pusat keramaian, dan apalagi teknologi modern seperti gadget. Cerita masa kecil tidak terlepas dari permainan. Permainan di sini tidak seperti permainan anak-anak yang tinggalnya di perkotaan atau biasa disebut anak-anak zaman now. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan beberapa jenis permainan tradisional yang ada di kampung halaman. Yang pertama, permainan imajinasi atau pura-pura. Pada permainan ini, yang paling banyak dibutuhkan adalah berpikir. Bagi anak yang berumur 4-5 tahun, biasanya mereka suka menghabiskan waktu untuk permainan ini. Mereka akan berpura-pura menjadi seorang yang superhero, yang bisa terbang, mengeluarkan tenaga supernya, dan lain-lain. Eits, tunggu dulu. Pada permainan ini bisa terjadi bentrokan kecil antar dua bocah, di mana tiap-tiap bocah mempertahankan karakteristik dari tiap-tiap hero yang mereka perankan. Permainan tradisional pletokan atau kilat au. Pletokan bisa disebut permainan sejenis tembak-tembakan, seperti senapan yang terbuat dari bambu yang berukuran kecil tapi kuat. Sedangkan peluru menggunakan bentuk kepok, bahkan kertas yang dibasahi. Permainan ini dilakukan secara berkelompok. Permainan tradisional gasing atau hikubiu. Di kampungku permainan yang satu ini sangat diminati oleh anak-anak. Hal ini dikarenakan bahan dalam pembuatan gasing mudah ditemukan. Selain itu, cara bermain dalam permainan ini cukup mudah. Permainan ini dapat dilakukan 1 lawan 1 atau berkelompok. Dalam permainan 1 lawan 1, pemain yang gasingnya paling lama berputar dialah pemenangnya. Permainan mendorong ban. Keselarasan dalam mendorong sekaligus berlari adalah hal sulit dalam permainan ini. Permainan seru ini menggunakan aba-aba khusus sebelum dimulai melalui kesepakatan. Selain ban, para pemain mendorong ban juga perlu kayu sebagai alat bantu untuk mendorong benda ini. Dan permainan tradisional berikutnya adalah prosotan atau hak turus bebak. Permainan yang satu ini biasanya memakan korban. Korbannya adalah celana. Bagaimana tidak? Celana jadi tempat alas utama antara pantat dan alat prosotan. Permainan ini menggunakan bekas pelepah tanaman kelapa yang dipotong dengan ukuran paling kurang 1,5 meter. Dan tempat prosotannya adalah kemiringan. Yang berikutnya adalah permainan tradisional congklak atau di sini dikenal dengan furi. Di kampungku, congklak dimainkan menggunakan biji kayu ular dan langsung pada tanah yang memiliki 16 lubang. Permainan ini hanya dilakukan oleh 2 orang saja. Total keseluruhan biji kayu ular ada 98 buah yang nanti akan diisi pada lubang congklak. Cara mainnya sangat mudah. Tentukan siapa yang akan jalan duluan dengan suit, yang mana akan mengambil semua biji pada satu lubang dan mengisi lubang congklak satu persatu dari kiri ke kanan sampai biji habis dan ambil lagi biji dari tempat terakhir menaruh biji. Begitu seterusnya sampai ada yang memiliki biji terbanyak dan itulah pemenangnya. Permainan karetan atau karet. Ketajaman dalam memanah karet jadi pertaruhan penting di permainan ini. Sebab cara memainkannya adalah memanah karet pada setumpukan karet yang diletakkan pada 2 tarikan karet melalui 2 tancapan kayu. Jika panahnya mengenai karet-karet tersebut dan jatuh, akan jadi miliknya. Permainan kelereng.
Permainan yang satu ini sangat diminati anak-anak di kampung. Harganya yang murah meriah menjadi alasan utama anak-anak suka permainan ini. Cara bermainnya cukup mudah. Cukup membuat garis lingkaran kecil, kemudian letakkan kelereng-kelereng taruhan dalam lingkaran tersebut. Setelah itu, bikin garis batas lempar yang cukup jauh. Oh ya, selain kelereng yang diletakkan di tengah lingkaran, jangan lupa pula mengambil satu bola kelereng sebagai gaco, yang nantinya digunakan sebagai pembidik. Setelah semua siap, lemparkan gacomu. Gaco terjauh dari lingkaran berhak memainkannya terlebih dahulu. Permainan dimulai dengan menyentil kelereng gaco ke dalam lingkaran seperti pada permainan biliar. Tapi jangan sampai gacomu berada dalam lingkaran tersebut. Nah, kelereng yang keluar dari lingkaran berhak menjadi milik kamu dan bisa melanjutkan permainan. Permainan tradisional petak umpet atau di sini dikenal dengan suumalu. Permainan ini dilakukan lebih dari 2 orang. Caranya sangat mudah sekali. Cukup jadikan satu orang sebagai penjaga, lalu pemain lainnya harus bersembunyi. Setelah penjaga menghitung hingga 10, dia akan mencari para pemain lain yang bersembunyi tadi. Jika si penjaga lengah, pemain lain harus segera ke tempat penjaga tadi dan berteriak inglo. Jika sudah ada yang berhasil teriak dan sampai tempat penjaga, berarti dialah pemenangnya. Kayaknya kurang lebihnya gitu ya. Permainan katapel. Mainan satu ini bisa dikatakan multifungsi. Selain bisa lempar-lemparan dengan teman, bisa juga digunakan untuk berburu mangga, jamu mete, jamu biji. Dan kalau di kampungku, katapel biasanya digunakan oleh anak kecil ataupun orang dewasa untuk berburu burung liar. Permainan mobil bambu. Permainan yang satu ini sangat diminati anak-anak di kampung, khususnya laki-laki. Di kampungku, permainan yang satu ini bisa dikatakan multifungsi. Selain sebagai permainan biasa, permainan yang satu ini bisa digunakan untuk memuat air, atau bahkan bisa membuat teman main, tapi yang masih kecil atau yang ringan. Cara bermainnya cukup mudah. Cukup memikul bambu bagian ujung dari permainan ini, lalu kedua tangan memegang pada tiap-tiap ujung kayu yang dibuat menyerupai setir motor. Lalu berjalan sambil mengarahkan roda sesuai arah tujuan. Oh ya, mungkin ini saja beberapa jenis permainan tradisional yang bisa saya tampilkan. Sebenarnya sih masih banyak lagi jenis permainan tradisional yang masih dimainkan anak-anak di kampung. Namun karena keterbatasan waktu saya di kampung halaman, sehingga ada beberapa jenis permainan yang belum sempat saya masukkan.